kami di Indonesia ini. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Matius 1. Oke, Matius 1 ayat 18, judulnya di situ kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maria sudah mengandung dari Roh Kudus ya Bang, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa Yusuf mau menceraikan Maria ini? Karena Yusuf belum menyentuh Maria gitu kan. Ternyata Maria ini sudah hamil gitu, sudah mengandung dari Roh Kudus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ini malaikat Tuhan datang ke mimpi Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi anak yang dikandung Maria ini adalah dari Roh Kudus ya Bang, bukan dari hasil hubungan suami istri gitu. Karena di situ Maria masih perawan tapi sudah mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu bukan utuh manusia, tetapi Yesus itu dikandung dari Roh Kudus dalam artian Allah mengutus anaknya yang tunggal. Ini dia ya kan Bang. Dikandung dari Roh Kudus. Jadi dia bukan manusia, memang betul-betul manusia, bukan. Jadi Yesus ini Allah, anak Allah yang menjadi manusia. Makanya dia dikandung oleh perawan suci Maria. Kalau manusia ya hubungan badan gitu ya Bang ya. Tetapi ini bukan. Itu tandanya, itu satu ciri-cirinya kalau anak Allah itu menjadi manusia. Dia bukan hasil hubungan suami istri seperti manusia asli gitu, tetapi Allah yang menjadi manusia gitu. Terus yang abang bilang tadi apa tadi abang bilang, kenapa kalian tidak percaya gitu kalau Yesus itu apa tadi abang bilang? Tapi kan tadi sudah saya katakan, Yesus itu mati di kayu salib itu sudah ada tujuannya. Karena Yesus itu anak Allah, dia sudah ditugaskan dari sorga, dia datang dari sorga, dia sudah membawa pesan, sudah membawa perintah dari Allah Sang Pencipta, membawa perintah dari Allah Sang yang Maha Kuasa untuk dijalankannya di bumi gitu. Jadi dia hanya menjalankan gitu loh Bang. Allah mengutus dia untuk mati di kayu salib. Tujuannya dia mati 3 hari di perut bumi itu untuk turun ke alam maut, ke neraka. Itu lebih jelas artinya ya, alam maut itu ke neraka. 3 hari dia mati di perut bumi melawan iblis. Iblis mati dikalahkan di alam maut. Makanya umat Kristen itu bisa dia selamat dari neraka. Makanya umat Kristen itu bisa dia langsung masuk surga gitu Bang. Itu tujuannya mati. Memang sudah itu perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Sudah seperti itu perintah yang harus dijalankan Yesus gitu. Bukan masalah kenapa tidak percaya kalau dia itu berkuasa. Kenapa tidak percaya? Apa Abang bilang tadi Mesias? Tapi memang seperti tadi itu yang Abang bacakan sudah tertulis. Iya betul sudah tertulis. Karena Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, dia datang dari surga, dia bukan datang dari dunia gitu. Jadi dia sudah membawa perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Dia harus seperti itu gitu. Dia hanya menjalankan.
Kan abang tadi kan sudah kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Tujuannya seperti itu. Dia lahir ke dunia, anak Allah itu tadi lahir menjadi manusia, supaya dia bisa membawa umat manusia ke jalan yang benar. Setelah itu dihianati muridnya Yudas Iskariot, yang memang Yesus katakan muridnya ada setan. Ya tadi sudah kita bacakan, memang seperti itulah proses perintah dari Allah yang Maha Kuasa itu, supaya Yesus mati, dan sewaktu dia mati, dia 3 hari di perut bumi, dia turun ke alam maut untuk mengalahkan iblis. Sesudah iblis kalah, baru dia terbelahlah. Itu tertulis di mana itu? Dilihat tentara Romawi yang tabir suci, tabir bait Allah terbelah, dan orang-orang kudus naik ke surga gitu. Dan tentara Romawi bilang memang dia ini betul-betul anak Allah gitu. Tujuannya itu bang, bukan karena bukan karena lemah, memang perintah dari Allah yang Maha Kuasa seperti itu gitu. Dan ternyata Yesus mampu untuk menjalani itu gitu. Maka setelah dia mampu menjalani itu, makanya dia memang betul lah dia itu Tuhan Sang Juru Selamat gitu bang. Gitu ceritanya. Bukan... Gantian ya Bu ya, gantian ya. Oke. Jadi baik Bu Rasmi, saya hargai itu iman Ibu. Apa yang saya katakan di awal perjumpaan kita tadi, antara penyaliban di tengah-tengah orang Yahudi itu konsepnya berbeda. Yang disalib, yang digantung, orang terkutuk, orang yang dimurkai oleh Tuhan. Kristen muncul kemudian merubah pola itu. Yang mati di atas tiang salib bukan orang terkutuk, tapi orang yang suci. Jadi terbalik nih antara ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan ajaran Kristen yang datang ke Indonesia. Itu berbeda. Sekarang kalau Anda membandingkan Yesus kemudian, maka karena dia lahir dari Roh Kudus, pahami yang penuh dengan Roh Kudus ketika Maria lahir ini, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, itu hanya kandungan Maria. Dikandung oleh Roh Kudus, itu Yesus. Tapi kalau kita berbicara mengenai Yohanes, jauh lebih hebat. Kenapa? Roh Kudus memenuhi dirinya mulai dari rahim ibunya. Sedangkan Yesus nanti datang Roh Kudus kepadanya pada saat pembaptisan. Yang kedua, ibu harus paham bahwa bukan hanya Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus. Ibunya, Elisabet, dan rahimnya itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau hanya atas dasar Roh Kudus dan seterusnya, itu tak ada apa-apanya. Dan itu tidak akan pernah bisa menjadikan penyaliban itu menjadi benar. Justru kalau ibu menyanjung Yesus penuh dengan Roh Kudus, oleh karena Yesus penuh dengan Roh Kudus inilah justru dia tidak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh ini adalah orang yang dengan roh jahat. Orang yang penuh roh jahat inilah yang dibunuh, bukan yang penuh dengan Roh Kudus yang dibunuh. Bukti di Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tapi satu di antaramu adalah setan, iblis. Sekarang Tuhan menginginkan pembunuhan kepada iblis atau kepada orang yang benar, orang yang penuh dengan Roh Kudus? Jelas dalilnya kan, bahwa yang dibunuh ini adalah orang yang penuh dengan roh iblis. Apa sebabnya? Karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Paulus bahkan meneguhkan itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Apa penyebabnya Yesus terkutuk? Apa sebabnya? Kristen akan muncul. Disebabkan karena Yesus menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah ajaran Kristen yang muncul ratusan tahun belakangan. Sedangkan penyaliban terjadi karena adanya kutukan Tuhan terhadap pelaku dosa. Itu terjadinya akibatnya itu. Akibatnya penyaliban. Orang yang melakukan dosa, orang yang fasik, pengkhianat dan seterusnya, makan suap dan seterusnya, akibatnya disalibkan. Sedangkan Kristen muncul ratusan tahun kemudian meneriakkan kematian orang yang di atas tiang salib itu
adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Sejak kapan Tuhan mengajarkan dosa manusia dihapuskan dengan cara membunuh orang yang suci? Sejak kapan Tuhan mengajarkan menghapuskan dosa dengan membunuh orang-orang yang terkutuk? Sejak kapan? Tak ada. Orang suci tak ada diajarkan dibunuh untuk dosa. Orang kutuk juga tidak ada dibunuh untuk dosa. Tak ada sama sekali. Jadi dari mana Kristen ini muncul konsepnya? Itu konsep yang dibuat-buat sendiri. Tidak ada di hukum Taurat. Membunuh manusia demi untuk menebus dosa. Di hukumnya perjanjian lama adalah menghapuskan dosa, penebusan dosa dengan hewan. Makanya orang Kristen memaksakan Yesus menjadi hewan. Makanya dituliskan dalam Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Theos. Padahal jelas-jelas itu adalah Yesus, manusia. Katanya tadi di dalam Matius 1 nomor 18 dan seterusnya, yang dikandung oleh Maria itu adalah manusia. Kok jadi anak hewan? Kenapa muncul pengakuan anak hewan? Karena orang Kristen Roma mau meniru-niru korban persembahan orang Yahudi yang berasal dari anak domba. Maka Yesus yang mereka jadikan sebagai acuan, digantilah dia sebagai anak domba. Demi untuk apa? Melegalkan ajaran penyembahan kepada Yudas. Jadi ibu harus pahami dulu kitabnya orang Yahudi dengan tragedi penyaliban. Anda harus pisahkan dengan kitabnya orang Kristen perjanjian baru dengan tragedi penyaliban. Pisahkan konsepnya, jalan ceritanya, alur beritanya, dasar pijakan penyalibannya, akibat dari penyaliban, untuk apa dia disalibkan, terus keikutsertaan Tuhan dalam penyaliban, keikutsertaan kemudian orang-orang yang ada di sekeliling dalam penyaliban. Dan di dalam kitab saudara juga harus seperti itu. Keterlibatan Tuhan dalam ini apa? Keterlibatan Tuhan dalam hal ini apa? Tidak ada sama sekali, kecuali Bapak Paulus yang terlibat di situ untuk kemudian menceritakan kepada orang-orang non-Yahudi bahwa penyaliban itu adalah simbol keselamatan bagi non-Yahudi. Apakah itu betul? Oh, orang Kristen mengatakan betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah mana acuannya? Oh, ternyata acuannya perjanjian baru. Tidak bisa. Kenapa? Penyaliban terjadi pada masa perjanjian lama, bukan terjadi pada masa perjanjian baru. Jadi harus didudukkan penyaliban ini berdasarkan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Demikian, silakan. Saya satu sesi lagi ya. Oke, di perjanjian lama betul penyaliban itu untuk orang jahat ya. Itu abang berbicara di ulangan itu tadi itu perjanjian lama ya. Perjanjian lama ke perjanjian baru itu masa waktunya 2000 tahun. 2000 tahun antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada masa tenggang waktu 2000 tahun gitu. Jadi orang jahat yang disalibkan terkutuk di perjanjian lama itu betul. Tetapi Yesus proses penyaliban itu terjadi di perjanjian baru gitu. Proses penyaliban Yesus terjadi di perjanjian baru gitu. Bukan di perjanjian lama. Proses penyaliban orang jahat di kitab Taurat, ya kan Bang? Tetapi proses penyaliban Yesus itu di perjanjian baru setelah 2000 tahun kitab Taurat ulangan tadi keluar gitu. 2000 tahun kemudian baru terjadi proses penyaliban Yesus gitu Bang. Dan itu memang di situ Yesus memang betul mati terkutuk di kayu salib, tetapi dia untuk menggantikan umat manusia yang berdosa tadi yang saya katakan itu, saya ulang kembali, untuk menggantikan umat manusia yang berdosa supaya tidak mati terkutuk seperti yang di kitab Taurat tadi gitu Bang. Jadi antara kitab Taurat ke perjanjian lama itu masa tenggang 2000 tahun, dan penyaliban Yesus itu terjadi di perjanjian baru. Gitu ya Bang ya. Oke, ada lagi? Dan terus Abang bilang tadi orang Kristen itu Abang bilang tadi itu
Pilatus itu nggak jauh berapa ratus tahun abang bilang. Sekarang yang meyakini Yesus bukan orang Kristen saja. Yesus bilang, beritakanlah Injil ke seluruh umat dunia. Siapa yang percaya dia akan selamat. Jadi bukan dikhususkan untuk orang Kristen. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia akan selamat. Dia adalah pengikut Kristus. Bukan dikatakan Yesus itu datang untuk orang Kristen, bukan. Siapa yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan selamat, gitu Bang. Bukan dikatakan Kristen selamat, tidak. Kristen pun dikatakan tidak selamat semua. Karena apa? Tertulis ada dikatakan tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, dialah yang akan masuk, dialah yang akan selamat, gitu. Dan masalah itu Paulus itu setelah Yesus lahir, mati di kayu salib dan hidup kembali dan naik ke surga, baru Yesus menjumpai Paulus, gitu. Karena apa? Yesus membuat Paulus bertobat karena dia sudah menganiaya orang Kristen. Apa katanya? Siapa engkau Tuhan? Kata Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kata. Kenapa dibilang seperti itu? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena dia sudah menganiaya Stefanus mati martir, gitu. Baik, cukup, Bu, cukup. Jadi gini, ini terakhir ya, teman-teman. Saya harus meninggalkan teman, ada kegiatan. Jadi gini, Bu. Ibu mengatakan bahwasanya penyaliban itu terjadi di masa perjanjian baru. Itu bohong. Yesus mengatakan di perjanjian baru. Sabar. Yesus mengatakan dalam Lukas, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti pada masa perjanjian lama, pada masa Yesus hadir di muka bumi, perjanjian lama itu berlaku. Yesus mengatakan, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan, aku datang untuk melengkapi. Makanya dia mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling cilek, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Pada hari Sabat, di hari kelahiran, di tempat kelahirannya, Yesus senantiasa masuk ke dalam sinagoge, bait Tuhan. Untuk apa? Membacakan perjanjian lama. Tidak pernah Yesus mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Paulus. Yesus tidak kenal. Itu satu. Jadi Yesus hidup di perjanjian lama. Ingat, Yesus hidup di perjanjian lama. Dan ibu harus tahu, yang menamai kitabnya orang Yahudi perjanjian lama itu adalah Kristen. Sedangkan perjanjian lama yang Kristen maksud terhadap kitabnya orang Kristen Yahudi, justru itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Tapi oleh Kristen Roma dianggap itu perjanjian lama. Kenapa? Karena Kristen beda. Itu yang pertama, Bu, ya. Bahwa Yesus hidup di perjanjian lama, artinya hidup di perjanjian baru, artinya hidup di ajaran Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Itu Yesus hidupnya di situ, berlaku agamanya di situ. Catat itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan ibu mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang menganggap Yesus Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini bukan pengakuan Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai utusan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka percaya ucapannya. Jangan percaya ucapan orang-orang Farisi. Jangan percaya ucapan orang Roma yang mengajarkan barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Paulus. Itu ajaran Pak Bom Bom.
Tak bisa Anda mengatakan percaya Yesus, menyembah Yesus. Kalau percaya Yesus, merasulkan Yesus, itu baru betul. Dan itu hanya ada di Islam. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah. Inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah ila Bani Israel, kepada orang-orang Israel. Matius 15:24, diutus hanya kepada Bani Israel saja. Percaya kepada Yesus, harus percaya kepada untaian kata demi kata, membingkai kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Jangan percaya kalimat yang keluar dari mulutnya Pak Bom Bom. Jangan percaya kepada mulutnya Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Itu ya. Nah, kesimpulan dari saya bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk berdasarkan hukum Yahudi. Orang terkutuklah yang mati di atas tiang salib. Kalau ada orang yang tidak terkutuk digiring kepada penyaliban, dengarkan, apabila ada orang yang tidak terkutuk, apabila ada orang yang suci, orang yang kudus, apabila ada hamba yang kudus, apabila ada anak yang dikasihi, digiring oleh orang-orang kafir, penyesat-penyesat, penipu-penipu yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, bekerja sama dengan iblis yang mengkhianat kepada Yudas, maka ketika dia digiring ke penyaliban, dia akan digantikan oleh pengkhianat. Dia akan digantikan oleh orang fasik. Dia akan digantikan oleh orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dia akan digantikan oleh orang yang makan suap. Dan satu-satunya indikasi kuat yang menggantikan orang yang suci dan orang benar dan anak dikasihi ini adalah Yudas Iskariot. Dengan demikian, berjalannya waktu, Vatikan melantik Yudas sebagai Tuhan yang mati di atas tiang salib. Demikian. Mohon maaf Bu Rasmi, waktu saya singkat sekali. Teman-teman, sahabat-sahabat, para guru saya yang ada di sini, saya harus pamit undur diri disebabkan saya harus menjalankan tugas saya. Salah yang kau bilang. Sebentar Bu Rasmi, sebentar Bu Rasmi. Ya, sabar Bu. Apa Waktu sama kita saya masih nanti banyak. bisa, sama saya nanti Iya, bisa. ada guru saya Dinda Natalia di sini yang bisa melanjutkan. Bukan Ingat guru sekali saya, lagi, muridnya Bang Zuma. sama aja Dinda. Ingat sekali lagi saya katakan kepada saudara Rasmi, Ibu Rasmi, dengarkan suara saya ini. Tek-tek, 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 tek-tek. Kitab hukum, kaidah, ajaran, rukun, syariat, ketetapan Tuhan kepada Bani Israel dipangku dan digendong dan disimpan di atas pundaknya Paulus, dibawa kemudian dirampok, diajarkan kepada non-Yahudi dengan konsep yang berbeda, terbalik 380 derajat, 3 bahwa itu adalah sebuah hal yang benar. Oke? Nah, sekarang permasalahannya terakhir dari saya, yang mati di atas tiang salib, apakah orang terkutuk atau orang suci? Ini aja dulu. Saya ingin dengarkan, sebelum saya turun, saya ingin dengarkan dari Bu Rasmi. Yang mati di atas tiang salib, apakah orang yang terkutuk menurut Tuhan? Karena Paulus mengatakan Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Berarti yang tertulis ini adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan, berdasarkan yang tertulis dalam Ulangan 21 nomor 23. Berarti Tuhanlah yang mengutuk orang yang ada di atas tiang salib ini. Pertanyaan saya, apakah yang Kristen sembah di atas tiang salib ini orang terkutukkah menurut Tuhan, atau orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau orang yang dikasihi oleh Tuhan mati di atas tiang salib dan secara terkutuk, tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan dalil yang mati terkutuk oleh Tuhan di atas tiang salib, lengkap sudah saya berikan. Sekarang kalau Ibu mengatakan yang mati di atas tiang salib ini adalah orang suci, orang yang dikasihi, orang yang kemudian diberikan kemuliaan oleh Tuhan, tunjukkan dalilnya kepada saya. Oke? Hanya ada satu pilihan, yang di salib ini orang terkutuk atau orang yang dimuliakan. Demikian dari saya, terima kasih, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Shalom, assalamualaikum, selamat siang. Selamat pagi, Bang Ferry. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hermansa Muslim? Saya Muslim, ingin menyapa Bang Juma nih. Oh,
Waalaikumsalam Saya warahmatullahi penggemar wabarakatuh. berat Bang Juma. Assalamualaikum. Karena Bang. tadi ngasih bunganya ke Bu Rasmi, makanya saya pikir non Muslim. Salatik maaf Bang. Oh salah. Saya tadinya mau tap layar, malah Oke, siap. ingin menyapa Bang Juma nih Bang. Gimana kabarnya Bang? Halo? Bu Halo? Rasmi kasih balik tuh Bu Rasmi. Ah, Bang Jumanya udah. Bang Zumanya udah sibuk. Ya, Iya. ini guru-guruku nih. Ngomongkan bro, semua itu ngawur, brother, sister. Wih. Ini orang kok datang-datang. Kok tantrum sih? Iya, Kok tantrum? Membalasnya cara membalasnya pakai ilmu Bang, bukan dengan marah-marah Bang. Kayak perempuan lagi head. Sok silakan guru-guruku. Waduh. Nanti saya bantah. Siap, terima kasih waktunya Bang Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gimana nih Mbak Natali? Kira-kira kita mau dibawa Dilanjut kemana nih? Dilanjut aja yang tadi. Jadinya gimana nih kalau Bu Rasmi tadi dia belum terpuaskan dia karena dia mau naplok Bang Zuma nggak bisa, dia ketabrak sama Bible sendiri kan. Di mana coba tunjukin dalilnya, kan tadi Bang Zuma bilang gitu tuh. Di mana dalilnya kalau memang yang di kayu salib itu ternyata orang yang kudus, orang yang dimuliakan, itu di mana? Karena Bang Zuma sudah jelas memaparkan Itu, Mbak. data di Galatia 3:13 itu orang yang terkutuk di kayu salib. Nggak mungkin kan Yesus itu terkutuk, janganlah. Mbak Rasmi? Mana Mbak Rasmi, Bu Rasmi? Ya, halo. Iya. Halo. Iya. Ini Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, gitu kan? Nggak nyambung. Ya nggak nyambung. betul, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Yaitu dia dengan yang di ulangan tadi yang Bang Juma bilang, orang jahat mati terkutuk di kayu salib. Dan Yesus mati terkutuk di kayu salib itu bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggantikan umat manusia berdosa supaya tidak mati terkutuk di kayu salib. Yesus Nyatanya menggantikan digantung di kayu salib siapa? yang tergantung di kayu salib itu. Yang tergantung di kayu salib banyak. Yang di ulangan perjanjian lama tadi itu orang jangan banyak jahat. gitu dong. Jangan banyak Banyak, gitu dong. Karena Yesus mati di kayu salib itu ada 3 orang yang di kayu salib. Yesus di tengah, di kiri, di kanan ada. Ini yang mati di kayu salib yang dimaksud Paulus ini siapa yang terkutuk? Kamu percaya yang terkutuk itu siapa? Yesus atau orang Ya, lain yang mati di menggantikan kayu Yesus? salib itu memang betul. Yesus mati di kayu Berarti salib itu Yesus memang yang di- betul. betul, Tetapi betul, menggantikan umat manusia supaya tidak mati terkutuk. Betul, Makanya tujuannya orang Kristen tidak masuk neraka. Tujuannya- Yang Nggak nanya percaya kepada tujuannya. Yesus adalah tidak masuk neraka gitu. Bentar Bu. Kutanya Sebelum dulu kita orang kakak. semakin Orang kakak stadium itu kalau angkut. mati masuk neraka tidak? Gantian Bu, gantian. Gantian. Iya, soalnya dia nggak nyambung juga daripada dia Ya, tahu. jangan kakak bilang nggak nyambung. Aku Bu, tahu, Bu, aku gantian, tahu gantian. ajaran Islam. Gimana Orang datanya? Islam kalau mati masuk neraka dulu. Di mana datanya Mampir dulu Yesus ke itu? neraka kalau orang Islam. Ini Kalau saya panggil yang Karkol dulu ya. percaya kepada Saya panggil Yesus, Karkol dulu ya. yang percaya kepada Yesus Silakan, tidak Bu Yulia. mampir ke neraka. Gitu. Kepada Bu Rasmi dipanggil, ditunggu di lobi parkir timur B2. Kepada Bu Rasmi, kepada Bu Rasmi, Itu Bu dia. Rasmi, kepada Bu Rasmi ditunggu di lobi parkir timur. Bu. Lah, dia ketawa. Wah. Bu, Gantian ya Bu ya? Gantian ya Bu ya? iya Bu Rasmi. Oke. Dia Iya, mau potong oke. terus nggak nyambung lagi ya, parah ini. Aduh, parah ini.
Boleh saya tanggapi Tanya dulu kalian. Bro Suma? Kalian kok tanya dulu, kalian kalau mati Waduh. mampir nggak Ibu, ke saya panggil neraka? lagi nih, Bu. Saya panggil lagi nih. Dan jawab dulu, jawab dulu. Dijawab dulu Jawab bertanya dulu, kalian balik. kalau mati, Keserupan. Mas, Dijawab Mas, dulu ini- bertanya jadi balik. biar Panggil ada, lagi, biar ada, panggil biar dulu, ada, mampir kan? Kepada Bu Rasmi, kepada Bu Rasmi, Bu Rasmi dengan nomor polisi B2784 LUD. Kepada Bu Rasmi, Avanza warna putih ditunggu di lobi parkir timur. Terima kasih. Si. Iya, cempreng ini dia ini. Parah. Yang tenang dong, Bu. Pelan-pelan dong. Iya, silakan Mbak Natal. Halo, boleh saya tanggapi? Iya, nanti ya Bang Tanggapin Ferry ya sebentar ya. apanya? Kamu Oke. tuh diam dulu karena tadi Bu Rasmi dimintain data di mana yang di kayu salib itu yang digantung itu adalah orang yang kudus. Di mana? Karena di sini datanya yang digantung di kayu salib itu orang yang terkutuk. Sedangkan yang menurut teman-teman Kristen yakini, imani, percaya bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah Yesus. Masa Yesus terkutuk? Kalau saya tidak percaya Yesus yang disalib karena Yesus tidak terkutuk. Di mana datanya orang kudus yang disalib? Mbak Natali buka Matius 25:41. Itu data. Matius 25:41. Iya, Matius 25:41. Sebentar, si Bu Rasminya ini. Bisa jawab dia, nggak bisa jawab. Ibu Rasmi, waktunya ngomong. Nggak bisa. Antum nggak bisa. Boleh saya jawab? Jawab apa? Bang Ferry. Saya akan mau menanggapi. Bentar dulu Bang Ferry, apa? belum saatnya Bang Ferry. Oh, Ini masih oke, panggilan oke. kepada Bu Rasmi. Panggilan kepada Oke, Bu oke. Rasmi. Lanjut. Mi. Tolong dibuka. Iya, Bu Rasmi. Ya. Silakan. Udah, Bu Rasmi, silakan Bu Rasmi. Giliran Bu Rasmi silakan ngomong, dia diam. Aku ngomong dia ikutan tantrum. Ya, halo. Ya halo juga. Gini kakak Natalia yang mualaf ya kan. Tanya dulu agama kakak yang sekarang. Kalau mati nanti mampir ke neraka nggak dihukum sesuai Dijawab perbuatan kan dulu. gitu? Mampu jawab nggak? Kalau nggak mampu mungkin dilempar ke temennya. Kami Daripada kalau mati bikin malu tuh lalit dibungkus jadi gitu, nggak lontong, nyambung. Bu. Itu ada temennya mau bantuin. Kamu mampu jawab apa dilempar ke temennya? Daripada ketahuan kamu tuh Udah suruh nggak nyambung. suruh dulu dia jawab. Nah, gitu dong. Iya, saya mute dulu ya. Bang Ferry, apa saya perlu panggilin Karkol dulu? Apa gimana nih? Bang Ferry? Panggilin Kakak. Iya. Tadi mau menanggapi pertanyaan Bang Zuma tadi sebenarnya soal yang disalib itu tiang terkutuk. Itu apa enggak? Kalau dijawab tolong pakai data Bang, jangan pakai ini. Ya, silakan. Semua pernyataan yang disampaikan oleh Bro Suma itu sebetulnya ngawur. Kenapa? Berdasarkan siapa yang disalib ya? Berdasarkan topiknya ini, siapa yang disalib? Di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan Yesus itu disalib. Bahkan sebelum Yesus disalib, Yesus sudah menubuatkan di dalam Matius pasal 20. Sebelum hijaumu kejauhan, langsung datang di mana? Yang di kayu salib yang digantung adalah orang yang kudus di mana? Oke. Jadi begini, Yesus itu Jadi dia begini. itu suci. Data. Sebentar. Ya. Jadi Sebentar. begini sih. Yesus Saya nggak mau itu suci. begini, saya maunya begitu. Saya nggak suka yang begini-begini. Saya mau Terkutuk atau enggak? Kalau nggak terkutuk, datanya mana? Jangan begini dong, kok jadi begini sih? Makanya dengarkan bagaimana saya mau jelaskan. Ya data dulu baru jelasin, data dulu baru Bagaimana jelasin. saya mau jelaskan? Ada potong. Data, kita nggak butuh bacot, kita butuh data. Iya, saya tunjukkan. Ada juga di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Yesus disalib. Ada saksinya. Enggak, saya nggak bisa. Soal Saya minta di mana terkutuknya. datanya orang yang kudus. Oke, makanya saya dengarkan dulu. Jangan langsung terguncang lah. Panggilan kepada Pak Ferry, panggilan. Aduh. Mau Gimana? jawab Gimana? ini atau Mana tidak? datanya? Itu Iya, dijawab aja, dijawab. Sudah kasih kesempatan, saya mau jawab, mau bantu dia. Udah dikasih kesempatan, mana
mana datanya? Kamu malah ngibul. Datanya mana? Yang dimintain apa nggak nyambung? Saya pakai data. Saya sudah sering diskusi dengan Bang Suma. Nggak nanya udah sering atau belum. Di mana datanya? Orang yang digantung di kayu salib itu orang yang kudus. Anda. Di mana datanya, budak? Gimana saya mau tunjukkan data Anda hanya potong-potong terus? Ya udah tunjukin Pasien aja. urat saraf kami Pak Ferry dipanggil Pak Ferry. Waduh, gimana Ya, sih? dijawab aja Bang Ferry. Nah, iya, makanya saya jawab. Jadi Yesus itu terkutuk bukan oleh karena Allah mengutuk dia. Dia terkutuk oleh karena dosa-dosa manusia, dosa Anda. Mana dan tuh saya. dalilnya? Mana tuh dalilnya? Oke. Dia terkutuk berarti dia mengakui Yesusnya terkutuk ya. Nah, Berarti beda lagi dengan statementnya Bu Rasmi. Iya, Katanya orang dia kudus itu yang disalib. Dia itu terkutuk oleh karena dosa-dosa manusia. Iya, Jelas kok berarti statementmu memang setuju kalau Yesus yang terkutuk. Oh ya berarti ya kalau kamu setuju Yesus terkutuk ya Coba sudah. Anda tunjukkan. Jadi sekarang ya, saya mau buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bro Suma itu ngawur semua. Gimana sih ini orang? Waduh. Ya. Kalau kamu setuju Yesus yang terkutuk ya sudah. Berarti di Galatia 3:13 Oke. yang kamu katakan yang Sekarang saya terkutuk di kayu salib membuktikan, memang saya Yesus. Berita panggilan ditujukan kepada Pak Ferry. Datanya mana? Yesus kudus. Itu ngawur Iya, semua. diminta ini Yesus kudus. Ngawur. Yang bilang Yesus kudus di kayu salib itu temanmu Rasmi. Kita minta datanya. Kok kamu malah data yang di kayu salib Yesus karena terkutuk? Kalau itu ya sama dengan Galatia 13. Ya betul. Yesus itu terkutuk oleh karena dosa kita, bukan dia karena. Nah, berarti kamu setuju yang digantung di kayu salib itu yang terkutuk, yaitu menurut Dia kamu terkutuk Yesus. oleh Menurut karena temanmu dosa tadi, manusia. yang Tidak di ada kayu mengatakan- salib, yang digantung Tidak itu ada orang mengatakan kudus. bahwa Allah mengutuk dia. Tidak ada yang mengatakan. Tidak ada satu Ada. Wah, ini mesti dipanggil Karkol apa Bang Ferry nih? Apa yang bikin rasanya sangat enak? Bahan-bahan lezat berkualitas, tanpa zat pewarna dan pengawet. Camilan kecil dengan kepedulian besar. Ketahui lebih jauh tentang kualitas kami di kinder.com. Nah, gitu Saya aja. Sebentar. apa Sebentar. yang Dia udah. disampaikan Bang Ferry, oleh Bro Suma Bang Ferry. itu ngawur, Bang brother. Ferry. Halo. Iya. Ini saya udah ganti jadi Karkol. Gantian dulu ya, sebentar ya. Saya sapa dulu Oke, nih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Santo Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Bang Ferry setuju ya kalau yang disalib itu terkutuk ya? Yang disalib itu dia terkutuk oleh karena dosa kita, bukan karena dia dikutuk oleh Allah. Itu jawaban saya. Oke, siap. Itu ada datanya apa, Trasmi Bro? Ya, baca di siapa Mbak tadi tunjukkan ayat itu. Coba baca sekali lagi. Pahami ayat itu. Apa di siapa tadi? Kamu aja nggak tahu ayatnya di mana kan? Kasihan. Katanya udah bertahun-tahun debat, tetap aja botol. Iya. Itu cara Anda ya. Itu cara Anda yang Kenapa mengatakan cara saya? Ya memang kamu aja nggak tahu ayatnya. Udah ditunjukin, udah ditampilin, tetap aja nggak tahu. Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Natalia, coba Anda tunjukkan satu dalil siapa saksi orang yang diserupakan. Siapa nama saksi? Nama saksi Yang orang diserupakan diserupakan. itu siapa? Ngapain repot-repot? Saya tunjukin aja siapa yang disalib. Itu repot. Kalau kamu minta saksi, sini saya tunjukin ya. Saksi nggak usah cengengesan. Saksi apa yang kamu minta? Jam penyalipan Yesus antara Markus dan Yohanes itu saja saksinya sudah bulat. Yang benar yang mana? Markus 15 ayat 25 jam 9 Yesus disalibkan. Yohanes 19 ayat 14. Jangankan jam 9, jam 12 aja Yesus belum disalib. Mana yang benar? Itu kamu mau minta saksi, ha? Saja satu saksi orang yang Saya diserupakan. tunjukin langsung siapa yang disalib daripada kamu bacot. Jadi Pak Ferry Kamu lihat. Sebentar ya, Lanjut. Bang Asidik. Mohon maaf, Guru Bang Sidik. Ini Matius 27 ayat 5. Kamu lihat, ini dari tadi Bang Zuma juga udah bahas ini. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini kisah ini aja udah kontradiksi dengan kematian Yudas di Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Di mana Yudas ini foya-foya dulu, beli tanah dulu, baru dia mati.
Nah, ternyata di sini mati menggantung diri ya pada masa itu. Coba kamu lihat baik-baik Matius 27 ayat 5. Ini saya bacakan data dari Alkitab Sabda. Kamu lihat siapa yang disalib ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Dengar baik-baik. Mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kamu tahu? Yudas yang disalibkan ini berdasarkan Matius 27 ayat 5, sumbernya dari Alkitab Sabda. Kok usah pusing-pusing saksi ini, saksi itu. Nggak ada satu dalil bahwa yang disalib itu Yudas. Itu Lah ini ngarang. matanya dipakai. Itu ngarang. Oh ngarang. Oh ngarang, Alkitab Sabda ngarang. Oh ini pakar Bible loh. Pakar Bible levelnya beda jauh sama kamu loh, kuculuk. Jahiliyah Arab yang udah dikibuli. Kuculuk. Kamu lihat data yang saya bawa, ini Alkitab Sabda. Ini datanya dari pakar Bible sendiri menyatakan apa? Kamu diam dulu. Menyatakan dengan apa? Coba kamu yang baca. Menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa? Dipakai matanya. Dengan cara apa? Alih, itu ngarang kamu. Ngarang, aku yang ngarang. Kamu cek aja deh di Alkitab Sabda. Kamu lihat. Kamu lihat. Kamu pikir ini yang bikin Alkitab Sabda saya? Tanya siapa yang disuruhkan nggak tahu. Allah saja nggak tahu. Apalagi Muhammad. Waduh. Ini udah ngehujat, udah nggak bisa punya data ditolak kemana-mana. Ini dibaca makanya. Kamu punya mata nggak? Kalau nggak punya mata, mending nggak usah debat dulu deh. Jangan ngarang. Kalau mau debat, matanya dibuka. Matanya jangan ditinggalin, jangan ditutup. Coba Anda baca Yudas yang disalib. Ini. Itu ada Ini udah tulisannya jelas. itu. Itu ada tulisannya. Udah jelas. Itu ngarang. Itu Siapa ngarang. yang ngarang? Oh, berarti siapa yang ngarang? Siapa yang ngarang? Pakar Bible ngarang. Pakar Bible Anda dari baca. Alkitab Sabda mengarang. Coba Anda bacakan Matius berapa? Matius berapa? Matius 27 ayat 5. Oke, Matius 27 ayat 5. Saya mau baca Matius 27 Baca ayat 5. aja. Kita buktikan Tahu siapa aja. yang bohong. Matius 27 ayat 5. Matius 27 ayat 5. Oke, saya baca ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengantungkan diri. Mana Yudas? Mana Yudas disalib? Ini saya sudah bilang Babang Kucluk, ini datanya dari Alkitab Sabda, dari pakar Bible. Ini dari pakar Bible. Kamu matanya coba dipakai. Mulut diem. Kalau mulut nggak punya ilmu, mending diem dulu. Ini sumbernya dari Alkitab Sabda. Ini datanya dari Alkitab Sabda, Kucluk. Kamu lihat ya, habis ini, nih, kamu lihat nih, terus kamu lihat di tafsiran, nih, kamu baca nih. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah diam. Kamu diam dulu, mending kamu baca. Menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kamu kalau nggak terima ini, ya silakan berantem sama Bible-mu sendiri. Berantem sama pakar Alkitab Sabda, pakar Bible, beres kan? Selesai urusan. Enggak, mungkin Bang Ferry nggak sadar ya, yang ditunjukkan itu tafsirnya. Mungkin di situ dia nggak sadar ya. Bang Ferry tahu nggak soal itu? Brother, nggak perlu ditafsir. Ayat itu dia? sudah jelas. Oh. Dia nggak tahu bang. Ini aja dia bilang saya yang ngarang. Dengan Al-Quran perlu tafsir lagi. Bentar, denger ya. Ini dia aja bilang ini saya yang mengarang data. Wah, pinter sekali ya Natalia Riani bisa membuat situs Alkitab Sabda, bisa mentafsirkan sekian banyak. Oke. Berarti kalau tafsir Alkitab Sabda aja nggak diterima, jadi gimana ya? Udah itu aja, Bang Ferry? Ayatnya jelas. Iya, udah itu aja. Berita panggilan kepada host
lebih baik Bang Ferry ini ditentang aja. Iya. Iya. Sebentar Bang ya. Sidik kayaknya tadi mau Bunda, ini juga ya, mau masuk ya Bang Sidik ya. Bunda beliau. Silakan Bang Sidik. Jadi Mbak Rasmi, Tunggu Pak Ferry, kamu penyembah Tuhan mayat, mantan mayat jadi apa sih? Sabar dulu. Kalau mau bicara lain kamu. Izin host, Gurunda mana Gurunda? boleh saya dengan Natali? Udah away. Kamu Sidik. udah tadi tanya jawab. Ferry, lo gue lu kalau mau lanjut sama aku ya, lu berantem Karena kalau sama tanya ke Bible, umatnya, oke? Berantem sama Panggil Bible umatnya, sendiri, dia lo langsung gue Tuhan yang jawab. Ulangan 21 ayat 23. Di Fer. Diam dulu, Fer. Gimana Bang Sidik? Gurunda mana Gurunda semua? Udah away Bang. Ada kerjaan tadi katanya. Ini abang noise banget bro. semua mendengar pernyataan. Pak Ferry ini mengatakan bahwasanya Biar saya jawab. kematian Yesus itu berarti atas kehendak Allah apa ya? Biar saya jawab ayatnya kalau yang disalib itu. Tunggu Bu, saya tanya ke Pak Ferry ini, jadi nubuatan kematian Yesus ini berarti kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa. Berarti Allah Bapa memerintahkan membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah untuk menembus dosa manusia, begitu? Bukan Coba seperti tunjukkan datanya di mana perintah Tuhan. Coba Anda tunjukkan di mana perintah Tuhan Jadi? membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah untuk menembus dosa manusia. Coba ada nggak datanya itu? Oke, jadi saya mau tunjukkan pernyataan Yesus dulu ya. Ya, mana perintah Allah Bapa? Bentar. Pertanyaan saya apa coba? Sebentar. Ya saya tanya dulu pertanyaan saya apa? Anda mau jawab? Oke. Pernyataan saya adalah Pertanyaan apa saya yang bukan pernyataan Anda. apa yang dilakukan oleh Yesus Saya itu tanya adalah- pertanyaan saya apa, Pak? Mana perintah Tuhan pencipta langit dan bumi sesuai dengan Keluaran 23 nomor 7 membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Mana perintah Tuhan? tidak seperti itu bunyinya. Wih. Berarti ini nubuatan kematian Yesus jelas, nubuatan manusia yaitu Imam Kayafas dan karya keselamatan iblis yang membisiki Yudas. Yohanes 11 nomor 51 itu jelas tertulis nubuatan manusia. Siapa manusia itu? Imam Kayafas. Bernubuat apa? Bernubuat kematian tentang Yesus. Gak ada kehendak Tuhan. Berarti? Udah gak ada data ya? Boleh saya tanggapi? Ya mana data saya nggak mau butuh Oke, tanggapan saya Anda. Datamu ada apa enggak? Nggak ada ya? Jadi Jadi yang tunggu dulu, sudah dilakukan tunggu dulu. oleh Kamu akui Yesus dulu. itu adalah Kamu kehendak akui Bapa dulu di surga. bahwasannya- Sebab apa yang dia lakukan itu adalah atas kehendak Bapa di surga. Nah, mana? Kemudian Tunjukkan sebelum data terjadi mana itu sudah kehendak. dibuatkan. Di Tunjukkan dalam Matius data mana pasal kehendak 20 Tuhan. dikatakan, Wih, mana perintah? ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Mana datanya? ke-12 muridnya dan Ini saya perlu panggil karkol kah? dan Ferry? Ini panggilan Ferry. Satinius. Nah, gimana kalian berdiskusi? Mau dijelaskan malah Data. Kepada Bapak Ferry, dengan mobil Avanza putih di 7438 CUT apalagi Natalia. ditunggu di lobi parkir timur B2. Kepada Bapak Ferry, terima kasih. Iya, ngarang-ngarang kamu ini, Bung. Tidak ada perintah Tuhan membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah itu untuk menebus dosa manusia. Faktanya, kalau kamu nggak bisa tunjukkan data kan? Gak ada Saya data sudah itu. tunjukkan datanya. Ini karya keselamatan iblis. Saya bisa tunjukkan data. Ini baru saya mau baca, kalian Mana potong. datamu? Saya baca. Coba mana datamu? Ini. Ya, coba. Ini datanya. Ya, Yohanes berapa? Yohanes berapa? Nggak usah kamu baca, saya baca aja. Yohanes berapa? Markus, Sebelum Matius, dan Yesus Lukas, disalib, Lukas. dia Coba mana? dilakukan terlebih Lukas. dahulu. Dan apa yang dilakukan oleh Mana Yesus? data berapa saya baca? Jangan ngarang. Mana? Oke. Mana? Mau baca ya di Yohanes. Yohanes berapa? pasal Yohanes berapa? 6. Yohanes berapa? Yohanes pasal 6. Yohanes berapa? Yohanes pasal 6. Yohanes 6 nomor berapa? Mana?
Mana perintah Tuhannya Musa, mana? Tuhannya para manusia membunuh manusia yang tidak benar. Yohanes pasal 6 di situ mengatakan bahwa Mana Yohanes 6 nomor berapa? Nomor punggung berapa? Yohanes 6 nomor punggung berapa? Bukan itu atas kehendak Ferry, surga. Ferry, Makanya di Ferry, Yohanes Ferry, jangan sampai dipanggil lagi nih. Mas, nih supir saya belum nyampe nih, Mas. Urusan